Halo, perkenalkan nama saya Renelis Uliani Mesit. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan konstitusi. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebenarnya, konstitusi atau constitution berbeda dengan undang-undang dasar. Dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi tertulis, yang kedua konstitusi tak tertulis. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas dan wewenang itu. Salah satu yaitu terkemuka dalam pandangan bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah yang pertama, kekuasaan pembuatan peraturan perundangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan dalam konstitusi, yaitu yang pertama pemerintahan atau bestur, yang kedua perundang-undangan, yang ketiga kepolisian, yang keempat pengadilan. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas 6, dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu yang pertama kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, yang kedua kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, yang ketiga kekuasaan kehakiman atau yudikatif, dan yang keempat kekuasaan kepolisian, yang kelima kekuasaan kejaksaan, dan yang terakhir kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusi. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu atau revolusi telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh peneliti persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi memuat konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum. Teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Agustus 1949 saat Republik Indonesia diproklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Periode kedua 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang berikut periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Yang berikut Lembaga Negara Pasca Amandemen. Sebagai kelembagaan negara, MPR RI tidak lagi diberi sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebut bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampak bahwa MPRI tidak lagi menjadi pelaku pelaksana kedaulatan rakyat.